Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pembina MPK OSIS SMA Negeri 1 Walet, Bapak Muhammad Mufni SPD, serta rekan-rekan pengurus MPK SMA Negeri 1 Walet sekalian yang saya banggakan. Dengan mengucap syukur alhamdulillahirobbilalamin, marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat di acara debat terbuka calon ketua MPK SMA Negeri 1 Walet masa bakti 2021-2022. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita buka acara ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan dibawakan oleh Pembina MPK OSIS SMA Negeri 1 Walet kepada Bapak Muhammad Mufni. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memperindah kehidupan dengan menanamkan sifat kasih sayangnya di hati para hamba-hambanya. Dan terhadap salawat serta salam tetap terlimpah curahkan kehadiran kita kepada sang pahlawan reformer Islam sejati, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in dan tabi'atnya sampai kepada kita umatnya kelak mendapatkan syafaat yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Walet, jajaran Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Walet, Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Walet, rekan-rekan panitia atau pengurus MPK masa bakti 2020-2021, dan calon ketua MPK dan wakil ketua MPK masa bakti atau periode 2021-2022 yang Bapak banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan siang ini kita bisa hadir dalam acara debat calon ketua MPK periode 2021-2022 dan juga promosi debat di sini, yaitu organisasi dapat mempengaruhi proses pembelajaran di sekolah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa melaksanakan aktivitas ini dengan sebaik-baiknya meskipun dalam keadaan yang terbatas, karena kita mengetahui semuanya dalam keadaan COVID-19 ini tidak bisa melaksanakan aktivitas tatap muka seperti biasanya. Dan mudah-mudahan meskipun esensi dari program ini secara daring, kita tetap bisa melaksanakannya dan mampu untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan diharapkan, untuk mencapai atau menyelesaikan calon ketua dan wakil MPK periode 2021-2022 yang memang menurut pilihan dan tidak dari masing-masing pengurus yang lama dan para jajaran pembina. Mudah-mudahan dengan adanya debat ini kita bisa memilih calon ketua dan wakil yang terbaik untuk pelaksanaan pemilihan ketua MPK dan wakil ketua MPK periode 2021-2022 ini melalui proses dari mulai awal jaringan, kemudian sampai sekarang yaitu debat calon dan nanti terakhir di pemilihan. Mudah-mudahan hasil yang didapatkan memang pemimpin yang amanah, pemimpin yang terbaik untuk memimpin organisasi MPK periode 2021-2022 ke depannya.
harapan Bapak semoga dengan diadakannya debat ini kita bisa sama-sama artinya memilih ketua dan wakil yang kita inginkan. Tujuannya untuk memajukan organisasi terutama SMA Negeri 1 Walid ke arah yang lebih baik. Bisa untuk membantu dari program-program yang akan nantinya dilaksanakan oleh OSIS SMA Negeri 1 Walid, dan tentunya sebagai mitra kerja dari program-program yang akan dilaksanakan oleh sekolah, dan mudah-mudahan mampu menampung aspirasi dari masing-masing peserta didik. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Debat calon ketua MPK periode 2021-2022 secara resmi dibuka. Acara berikutnya adalah perkenalan calon ketua MPK masa bakti 2021-2022. Kepada masing-masing kandidat dipersilakan untuk memperkenalkan diri sesuai dengan nomor urut. Yang pertama, kandidat dengan nomor urut 01. Paslon nomor urut 1. Perkenalkan, nama saya Yara Pina Sutriani dari nomor urut paslon 1. Selanjutnya pasangan nomor urut 02. Perkenalkan, nama saya Silvi Puja Ulia Ramadhani dari paslon nomor urut 2. Perkenalkan, nama saya Sri Yuleni Farhana dari nomor urut paslon 2. Dan terakhir, pasangan nomor urut 03. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Sofyan dari paslon nomor urut 3. Perkenalkan, nama saya Nur Seha dari paslon nomor urut 3. Baiklah, sesaat lagi kita akan masuk kepada sesi debat calon ketua dan wakil ketua MPK. Saya, selaku pembawa acara, pamit undur diri dan akan dilanjut oleh rekan saya, Vina Naga. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara debat calon ketua umum MPK SMA Negeri 1 Walid masa bakti 2021-2022, izinkan saya Vina Nada selaku moderator untuk membacakan tata tertib dan menjelaskan sistem tata cara jalannya perdebatan kali ini kepada hadirin, khususnya peserta debat, untuk dapat menyimak tata tertib dan yang akan saya bacakan dengan baik. Untuk sistem debat kali ini, yaitu kita bagi menjadi 2 tim, yaitu tim afirmasi dan oposisi. Masing-masing kedua tim terdiri dari pasangan calon 1, 2, dan 3, dan begitupun tim oposisi.
terdiri dari pasangan calon 1, 2, dan 3. Untuk tata tertib yang pertama yaitu tata tertib ini berlaku untuk setiap peserta selama debat berlangsung. Setiap tim diharuskan untuk mengenakan alma mater MPK selama kegiatan debat berlangsung. 3. Setiap tim tidak diperbolehkan membawa materi debat dalam bentuk apapun saat berlangsungnya debat. Peserta hanya diperbolehkan membawa catatan pribadi selama pertandingan berlangsung. Setiap tim dilarang menggunakan alat elektronik seperti laptop, telepon genggam, ataupun kamera selama debat berlangsung. Pasangan calon tidak dibenarkan memberi pertanyaan atau argumentasi yang menyerang personal calon lain, organisasi lain, sekolah lain, dan instansi lain. Setiap tim akan diberikan waktu untuk berbicara dan tidak dibenarkan memotong pemaparan tim lain saat tim lain berbicara. Waktu dimulai ketika tim berbicara. 8. Pertanyaan setiap tim harus seputar mosi debat yang telah ditentukan. 9. Moderator dapat menghentikan pemaparan argumen pasangan calon ketika waktu yang disediakan telah habis. 10. Setiap tim diberikan waktu 7 menit untuk memaparkan argumentasinya. Kemudian, untuk membalas pemaparan argumentasi dari tim lawan disediakan masing 10 menit. Waktu yang disediakan keseluruhnya untuk acara debat ini adalah 60 menit. Apakah kedua tim sudah mengerti dengan tata tertib yang sudah tadi saya bacakan? Baik, mengerti. Baik, langsung saja kita mulai acara debat terbuka calon ketua MPK SMA Negeri 1 Waled masa bakti 2021-2022 dengan mosi organisasi dapat mempengaruhi proses pembelajaran di sekolah. Waktu dimulai dari sekarang. Izin berbicara. Monggo untuk tim afirmasi untuk membacakan pemaparan argumentasi pertamanya. Dikasih waktu 7 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim afirmasi akan memaparkan argumen pertama. Organisasi dapat mempengaruhi pembelajaran sekolah. Saya setuju karena organisasi itu membutuhkan waktu dan energi yang tidak sedikit. Jadi ketika kita mengikuti organisasi itu bisa mengganggu pembelajaran kita di sekolah, terutama dalam kita mempelajari atau memahami materi dari mata pelajaran dari sekolah yang telah ilmu yang telah diajarkan oleh guru. Nah, jadi organisasi itu sangat berbeda ketika kita berada dalam belajar di kelas yang diajarkan oleh guru. Dalam organisasi ini kita harus mengurus organisasi ini secara berkelompok dan kita harus mempunyai tugas-tugas masing-masing dalam organisasi ini. Nah, jadi saya tidak setuju karena itu sangat menyita pemikiran, waktu, dan energi kita ketika kita mengikuti organisasi. Sekian, terima kasih. Waktu yang disediakan masih banyak, apakah ada pemaparan lain? Sudah cukup. Oke. Untuk tim oposisi dipersilakan untuk memaparkan argumentasi pertamanya. Mereka yang berorganisasi, perkenalkan, saya dari tim oposisi akan membacakan argumentasi. Mereka yang berorganisasi pasti mempunyai lebih banyak pengalaman dan mempunyai skill atau kemampuan yang cukup baik dibanding siswa lain. Enggan mengikuti organisasi karena organisasi para siswa dapat belajar berbicara, mengeluarkan pendapat, mengorganisir, dan menghargai pendapat.
Kebanyakan dari siswa yang ikut aktif dalam organisasi akan menjadi lebih kelihatan menonjol daripada siswa lain yang tidak ikut dalam organisasi. Banyak segi kepemimpinan yang muncul dari dalam diri siswa tersebut. Ketika kemampuan individu mampu berkembang disertai dengan kedisiplinan belajar yang tinggi akan menjadikan siswa berhasil mendapatkan prestasi belajar yang baik. Cukup. Waktu yang disediakan untuk memaparkan argumentasi pertama untuk 5 posisi masih banyak. Apakah cukup atau akan dilanjutkan lagi dengan argumentasi lain? Oke. Izin menyanggah. Iya, dipersilakan. Dari tim oposisi tadi menjelaskan bahwa ketika kita mengikuti organisasi itu kita bisa melatih jiwa kepemimpinan. Nah, saya kira ketika kita tidak mengikuti organisasi juga kita bisa melatih kepemimpinan, terutama ketika kita berada di kelas. Seperti contohnya ketika guru memberikan tugas secara kelompok. Nah, misalkan kelompok itu terdiri dari 5 orang. Nah, dari situ pasti akan ada satu siswa yang akan mengatur tugas-tugas atau perintah yang ada dalam kelompok tersebut. Misalkan tugasnya terdiri dari 5 soal. Nah, dari siswa satu ini dia yang mengatur bahwa satu siswa satu soal gitu. Nah, menurut saya sikap itu sangat bisa melatih jiwa kepemimpinan siswa. Jadi kita tidak perlu menghabiskan waktu atau energi kita melatih jiwa kepemimpinan kita mengikuti organisasi. Cukup sekian. Iya, dipersilakan. Di dalam kelas itu kan hanya mencakup sebagian kecil kelompok saja. Nah, di organisasi itu lain karena mencakup satu sekolah. Jadi kita lebih Jadi kan kalau misalkan di kelas cuman mencakup sebagian kecil cuman di kelas doang. Kalau organisasi kan besar gitu, istilahnya kayak sekolah gitu kan. Kayak biar lebih ini aja sih, biar lebih lebih bisa percaya diri gitu ngomong di depan banyak orang. Sedangkan kalau misalkan di kelas cuman sekelas itu saja. Izin menjawab. Silakan. Tadi tim oposisi bilang kalau organisasi itu bisa memperbaiki prestasi, tetapi banyak aktivis yang sibuk dengan kegiatan dan nilai mereka buruk. Seperti apa itu? Moderator, izin. Iya, silakan. Mungkin itu apa mungkin bisa diulang nggak? Tadi kan tim oposisi bilang kalau organisasi itu bisa menambah prestasi, tetapi banyak
tetapi banyak aktivis yang sibuk dengan kegiatan dan nilai mereka buruk. Mungkin itu kembali lagi ke diri kita masing-masing. Gimana caranya biar kita ikut organisasi tapi nilai kita tetap bagus gitu, atau tidak bermasalah. Izin. Itu kembali lagi kepada kita yang bisa membagi waktu untuk masalah organisasi dan masalah mata pelajaran di sekolah. Sekian. Cara memanajemen waktunya itu kan bisa dengan lebih misalkan karena kita kan sekarang lagi pandemi gini, karena bisa jadi tugas yang dikasih sama guru itu ada yang tenggat waktunya cukup lama dan ada yang sebentar. Jadi kalau misalkan tenggat waktunya cukup lama, kalau di organisasinya itu lagi mementingkan banget, lebih baik kita bisa ke organisasi dulu. Untuk menambah argumentasi dari pihak lawan masih ada waktu lama untuk tim oposisi untuk memperkuat argumentasinya. Apakah udah cukup atau sudah? Udah. Oke. Terima kasih. Izin menyanggah. Dipersilakan. Dari tim oposisi kan menyebutkan bahwa bagaimana siswa yang mengikuti organisasi juga bisa mengejar prestasi belajar. Dari situ bagaimana caranya ketika kita kan punya dua tujuan, bahwa kita di sekolah di mata pelajaran kita menginginkan kita mengejar nilai kita itu supaya bagus, dan yang kedua kita punya tujuan, kita punya misi-misi dalam berorganisasi, dalam mengikuti organisasi. Nah, dari kedua tujuan itu kan seperti yang tadi saya bilang bahwa membutuhkan energi dan waktu. Nah, ketika kita mempunyai dua fokus, fokus mengejar nilai dan fokus terhadap visi-misi organisasi, nah gimana cara membagi fokus itu? Kan dari kita belajar di sekolah, di kelas, kita kan sudah ada jadwalnya. Setiap hari kita ada pelajaran, seminggu 5 hari, dan dalam organisasi itu kan misalnya kita mengadakan program kerja, itu kan ketika kita pertama menjabat itu tidak langsung terjadwalkan apa itu program kerjanya apa aja yang akan kita laksanakan dalam setahun. Nah, gimana cara membagi fokus ketika kita belajar di sekolah untuk mengejar nilai dan mengejar tujuan kita dalam organisasi. Saya kira itu cukup berat karena ketika organisasi mengadakan suatu kegiatan itu kan harus tersusun dengan rapi dan harus disertai dengan nilai-nilai dari pelaksanaan program kerja tersebut. Nah, bagaimana cara kita mencapai kedua tujuan itu dengan sukses? Sekian, terima kasih. Jadi gini, kita harus pinter-pinter tuh membagi waktu buat belajar sama berorganisasi, karena dalam organisasi juga kita belajar tentang manajemen waktu. Nah, kita harus pinter-pinter kita
kita tim oposisi izin menjawab. Kita harus pintar-pintar membagi waktu antara sekolah, antara belajar dengan berorganisasi. Kan di organisasi juga kita sambil belajar, nggak cuman leha-leha atau main-main aja. Dari pertanyaan argumen tadi, apa sih manfaat mengikuti organisasi untuk kejenjang kehidupan selanjutnya setelah lulus sekolah? Moderator izin menjawab. Ya, dipersilakan. Mungkin kalau manfaatnya bisa dirasakan kalau misalkan berada di lingkungan rumah, seperti kayak misalkan kerjasama atau baksos atau dari itu ya. Cukup. Apakah pertanyaannya dirasa puas? Kurang jelas. Tolong diperjelas. Manfaatnya mungkin misalnya kita mau masuk ke perkantoran, kan di sini tuh kita kayak bikin proposal gitu, terus nanti kita misalnya di perkantoran itu kita dibutuhin untuk bikin proposal, kita tuh udah ngerti gitu caranya, nggak usah ini lagi nggak usah cari sana sini atau itu atau searching ke internet, mungkin gitu. Karena kita udah ada pengalaman pas berorganisasi. Manfaat organisasi juga bisa kita praktekin atau lakuin di dalam misalkan kita terjun di masyarakat. Bisa jadi kita terpilih menjadi pemimpin suatu daerah atau kota atau apa gitu. Itu juga bisa manfaatnya dalam misalkan kita dari SMA-nya itu ikut organisasi. Nah, kita serap tuh ilmu organisasinya untuk terjun di masyarakat gitu. Cukup. Izin menyanggah. Jawaban yang tadi disebutkan atau dijelaskan dari tim oposisi itu kan seperti kalian itu menjelaskan bahwa pelaksanaan bahwa manfaat organisasi ke jenjang kehidupan kita selanjutnya setelah kita lulus sekolah itu kan seperti dalam kita kehidupan masyarakat, dalam di rumah atau di lingkungan sekitar. Nah, saya kira dalam nilai-nilai yang tadi disebutkan, misalkan kita harus bergotong royong atau bekerja sama, itu kita bisa didapatkan dari seminar-seminar yang diadakan gitu. Di seminar-seminar yang misalkan dari motivator, dari orang-orang yang sudah ada dalam bidangnya seperti itu kan di sana di seminar itu sudah menjelaskan bahwa ketika kita lulus sekolah dan ke jenjang selanjutnya ada hidup mandiri seperti itu. Nah, itu kan di situ ada menjelaskan bahwa nilai-nilainya itu seperti apa. Terutama dari kita harus mandiri itu harus kita disiplin dan bergotong royong. Ketika kita hidup mandiri, kita harus tadi bergotong royong dengan masyarakat sekitar. Itu kan dari seminar itu sudah dijelaskan tujuan dan manfaatnya. Nah, itu kan nilai-nilai kebermanfaatan itu bisa ngambil dari seminar-seminar atau dari orang yang sudah ahli dalam bidangnya. Ya, nah jadi sekira saya bahwa kebermanfaatan di organisasi itu bisa ditemukan
ketika kita mengikuti seminar atau kita menonton video di YouTube misalnya mengenai kemanfaatan organisasi. Dan itu saja, sudah cukup. Nggak semua orang-orang kayak misalnya nggak semua orang-orang ngikutin seminar atau nggak semua orang-orang ikut seminar ataupun ada orang yang tiba-tiba ngasih tahu, kan nggak kayak gitu. Jadi kita di organisasi itu kayak lebih detail lagi gitu, lebih detail lagi mempelajari sesuatu gitu. Sedangkan kalau misalnya orang cuman misalnya ngasih tahu gitu doang mah ini apa namanya nggak, kurang jelas gitu. Mungkin sih itu. Cukup. Apakah tim afirmasi sudah puas dengan jawaban dari tim oposisi? Sudah puas. Oke. Moderator izin bertanya. Ya, dipersilakan. Apa sih manfaat yang kita bisa dapatkan dalam berorganisasi? Satu argumen dipatahkan. Izin berbicara. Ya, dipersilakan. Menurut saya ketika kita mengikuti organisasi itu ada nilai plus dan minusnya, ada nilai baik dan buruknya terhadap diri kita. Terutama ketika kita sekolah, kita dituntut untuk belajar dengan baik dan memahami pelajaran dari guru. Nah, ketika kita, contohnya orang tua kita menuntut kita untuk belajar baik dan memahami materi atau ilmu yang guru sudah kasih di kelas. Nah, sedangkan di sekolah ini kita mengikuti organisasi yang mana nilai pelajaran kita, nilai rapot kita tidak berpengaruh ketika kita mengikuti organisasi. Nah, bagaimana caranya ketika kita mengikuti organisasi dan prestasi nilai pelajaran kita tuh menurun? Sudah cukup. Ya, dipersilakan. Mungkin karena orang tua kita tuh kurang tahu kita ikut organisasi itu ngapain gitu. Padahal organisasi juga bisa menambah wawasan secara luas, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, ataupun yang tadinya tidak ada ilmu kepemimpinan ataupun manajemen waktu dan sebagainya itu tidak ada di kelas gitu. Nah, kita bisa dapatkan di organisasi. Cukup. Apakah tim afirmasi sudah cukup dengan jawaban dari tim oposisi? Belum cukup. Belum puas. Oke, bisa dilanjut karena waktu juga masih banyak.
Pertanyaannya bisa diulang nggak? Pertanyaannya tadi itu ketika kita berada di sekolah, kita itu dituntut untuk memiliki nilai mata pelajaran yang baik di atas rata-rata ataupun di atas KKM. Itu merupakan batasan akhir gitu. Nah, kita kan sekolah itu belajar mata pelajaran dari ilmu yang sudah dikasih oleh guru. Kita berkewajiban untuk mengerti atau memahami materi pelajaran dari guru tersebut. Nah, sedangkan fokus kita itu kita juga mengikuti organisasi gitu. Fokus kita terbagi menjadi 2. Nah, kita kan berkeinginan untuk nilai mata pelajaran kita itu baik, sedangkan fokus kita ada juga di organisasi. Di situ di organisasi itu kita bertanggung jawab dan harus menjalani organisasi ini lebih baik lagi dari sebelumnya gitu. Nah, jadi menurut saya nilai buruk itu ada pengaruhnya ketika kita mengikuti organisasi, karena fokus kita terbelah oleh organisasi. Sekian, terima kasih. Karena waktu dirasa sudah, apakah pemaparan dari tim afirmasi sudah cukup bagi tim oposisi? Baik. Oke, karena waktu untuk debat dirasa sudah cukup, sudah melebihi waktu yang ditentukan, maka untuk kedua tim dihimbau untuk berdiskusi untuk membacakan hasil kesimpulan dari debat yang tadi. Saya beri waktu untuk diskusi yaitu 5 menit.
1 menit terakhir untuk berdiskusi. Waktu habis. Kedua tim dimohon untuk tidak ada diskusi lagi. Kepada tim afirmasi untuk membacakan hasil kesimpulan dari debat kali ini. Izin menjelaskan. Ya. Jadi kesimpulan dari hasil debat ini, saya rasa organisasi sangat mempengaruhi kegiatan juga fokus murid terhadap nilai pembelajaran sekolah, serta mampu mempengaruhi motivasi belajar siswa sehingga siswa memiliki nilai akhir yang tidak konsisten ketika siswa tidak dapat mengimbangi pembelajaran sekolah dan organisasi. Sekian kesimpulan dari tim afirmasi. Oke. Untuk tim oposisi agar membacakan kesimpulan dari mosi debat kali ini. Kesimpulannya adalah organisasi penting dalam kehidupan sehari-hari. Selain untuk menambah ilmu pengetahuan, juga wawasan yang lebih luas dari hal-hal yang tidak kita ketahui menjadi mengetahui hal-hal yang lebih baru lagi. Aktivitas organisasi juga memberikan dampak positif terhadap pelajar, terhadap proses belajar dan mempengaruhi organisasi maupun siswa. Oke, untuk sore kali ini cukup sekian untuk debat pemilihan calon ketua umum MPK SMA Negeri 1 Walet masa bakti 2021-2022. Selanjutnya saya moderator berjalannya acara debat calon ketua umum MPK pamit undur diri, dan acara selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya yaitu Alif Rafli. Dipersilakan. Terima kasih pada rekan Vina Nada yang telah memandu jalannya acara debat kali ini. Baru saja kita mengikuti jalannya acara debat terbuka calon ketua dan wakil ketua MPK SMA Negeri 1 Walet masa bakti 2021-2022 dengan mosi organisasi dapat mempengaruhi proses pembelajaran di sekolah. Sebelum kita menutup acara ini, saya selaku pembawa acara ingin menginformasikan bahwa link Google formulir voting akan dibuka pada pukul 13 waktu Indonesia Barat dan akan ditutup pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, pengumuman hasil rekapitulasi suara akan diumumkan pada pukul 15. Untuk itu, saya mengajak kepada rekan-rekan MPK untuk menggunakan hak suaranya guna memilih ketua dan wakil ketua MPK baru yang dapat membawa perubahan lebih baik di lingkungan sekolah kita. Marilah kita tutup acara hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf sebesar-besarnya jika sekiranya ada salah kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.